Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai adik-adik, apa kabar semuanya? Perkenalkan, nama kakak Dian Anandita Jumadir, Program Studi Pendidikan Biologi Universitas Tadulako. Kali ini kita akan membahas materi mengenai sistem ekskresi pada manusia. Sebelum itu, mari kita mengetahui tujuan dari pembelajaran dari materi ini ya. Jadi tujuan pembelajaran materi yaitu yang pertama menyebutkan organ-organ penyusunan sistem ekskresi pada manusia. Yang kedua, menjelaskan fungsi sistem ekskresi. Yang ketiga, menjelaskan tahap-tahap pada proses pembentukan urin. Yang keempat, menjelaskan keterkaitan antara struktur dan fungsi pada organ ekskresi. Yang kelima, mengidentifikasi kelainan dan penyakit yang terjadi pada sistem ekskresi. Dan yang terakhir adalah mengidentifikasi berbagai pola hidup untuk menjaga kesehatan sistem ekskresi. Baiklah, langsung saja kita masuk pada pembahasan materinya. Sistem ekskresi manusia. Apa itu sistem ekskresi? Jadi, setelah kita minum, bernafas, dan berlari, ternyata banyak zat yang harus dikeluarkan oleh tubuh. Nah, sistem ekskresi adalah sistem organ yang berfungsi untuk mengeluarkan zat sisa metabolisme. Ekskresi diperlukan tubuh agar zat sisa tersebut tidak meracuni tubuh karena dapat merusak berbagai organ dan bahkan menyebabkan kematian. Nah, apa saja organ-organ dari sistem ekskresi? Yang pertama ada ginjal, kemudian yang kedua ada kulit, yang ketiga ada paru-paru, dan yang keempat ada hati. Baiklah, langsung saja kita bahas satu persatu organ-organnya ya. Organ ekskresi yang pertama ada ginjal. Kita memiliki sepasang ginjal di rongga perut di bagian pinggang. Fungsinya yaitu untuk menyaring darah, menjaga tekanan osmosis darah, menjaga pH darah, dan menghasilkan urin. Ginjal memiliki bagian-bagian seperti korteks, kemudian medula atau sumsum ginjal, dan rongga velvi renalis untuk mengumpulkan urin. Lalu keluar dari ginjal ada saluran yang disebut ureter. Nah, di korteks terdapat jutaan nefron atau unit penyaring. Nah, ini adalah bagian-bagian dari nefron ginjal. Nefron ginjal memiliki bagian glomerulus, kapsula Bowman, lalu ada tubulus contortus proximal yang melengkung di lengkung Henle. Kemudian ada juga tubulus contortus distal. Setelah itu, urin-urin yang terbentuk akan dikumpulkan di tubulus pengumpul atau tubulus collectipus untuk disalurkan ke ureter. Selanjutnya, kita akan membahas tahap-tahap pembentukan urin. Pembentukan urin ada 3 tahap ya. Pertama, filtrasi. Filtrasi adalah penyaringan darah dari protein dan sel-sel darah. Jadi, protein dan sel darah tidak boleh keluar bersama urin. Proses ini terjadi di glomerulus dan menghasilkan urin primer. Selanjutnya, urin primer masuk ke tahap kedua yaitu reabsorpsi atau penyerapan kembali glukosa dan asam amino atau zat-zat lain yang masih dibutuhkan tubuh. Proses ini terjadi di tubulus contortus proximal dan hasilnya adalah urin sekunder. Selanjutnya, urin sekunder akan masuk ke tahap yang ketiga yaitu augmentasi, yaitu pengeluaran zat-zat yang tidak dibutuhkan lagi oleh tubuh seperti urea dari hati. Kemudian ada amonia, kreatin, garam-garam berlebih, vitamin-vitamin berlebih, dan racun-racun. Misalnya seperti bagi yang merokok, racun nikotinnya dikeluarkan, atau orang yang mengkonsumsi obat-obat, racun-racun berlebihnya akan dikeluarkan. Proses ini terjadi di tubulus contortus distal dan menghasilkan urin sesungguhnya. Organ ekskresi yang kedua yaitu kulit. Kulit adalah lapisan terluar tubuh. Terdiri dari 3 lapisan yaitu epidermis, dermis,
dan hipodermis atau subkutan. Mari kita bahas satu persatu bagian-bagian dari kulit. Yang pertama yaitu epidermis. Lapisan terluar dari kulit ini terbagi atas dua lapisan, yaitu lapisan tanduk dan lapisan Malpighi. Lapisan tanduk adalah lapisan terluar yang tersusun atas sel-sel kulit mati yang mengelupas. Lapisan Malpighi terletak di bawah lapisan tanduk, tersusun atas sel-sel yang selalu membelah dan sel-sel berpigmen. Kemudian yang kedua dermis, terdiri dari kelenjar keringat untuk menghasilkan keringat, kelenjar minyak untuk menghasilkan minyak agar rambut tetap lembab, pembuluh darah menghasilkan darah ke semua sel-sel, ujung-ujung saraf untuk menerima rangsangan panas, dingin, nyeri, sentuhan, dan tekanan. Nah, sistem ekskresi terdapat di lapisan dermis ya adik-adik. Kemudian yang ketiga, hipodermis atau subkutan. Terdapat jaringan lemak atau adiposa yang berfungsi untuk menjaga suhu tetap hangat. Dan yang kedua, berfungsi sebagai cadangan makanan. Jadi ketika kita sedang kedinginan, lemak yang berada di bagian kulit ini akan menjaga tubuh kita agar tetap hangat. Sehingga kelenjar keringat melalui pori-pori kulit keringat yang keluar tersebut berfungsi untuk menurunkan suhu tubuh. Selain itu juga mengeluarkan zat-zat metabolisme. Jadi fungsi kulit dalam sistem ekskresi yaitu untuk mengeluarkan keringat yang berisi garam, urea, dan air. Selain ekskresi, pengeluaran keringat juga berfungsi untuk menjaga suhu tubuh. Jadi apabila suhu tubuh meningkat, pembuluh darah melebar. Panas dihantarkan ke kelenjar keringat sehingga keringat keluar. Nah, ini adalah gambaran dari kelenjar keringat. Bagian ini merupakan penampang melintang dari lapisan kulit. Kemudian kelenjar keringat berada di lapisan dermis dan bermuara di pori-pori kulit. Selanjutnya, organ ekskresi yang ketiga yaitu paru-paru. Paru-paru seperti yang kita ketahui merupakan alat respirasi atau alat untuk bernafas. Terdapat di rongga dada sepasang. Fungsinya adalah untuk menghirup oksigen. Nah, oksigen itu kita butuhkan untuk menghasilkan energi. Selain menghasilkan energi, ternyata paru-paru juga melepas zat sisa yaitu karbon dioksida dan uap air. Reaksi dari proses respirasi adalah glukosa plus oksigen akan mengeluarkan karbon dioksida, uap air, serta energi. Energi digunakan untuk beraktivitas, sedangkan karbon dioksida dan uap air dikeluarkan oleh paru-paru. Organ ekskresi yang terakhir yaitu hati. Hati adalah kelenjar terbesar dari tubuh kita yang memiliki banyak fungsi, yaitu sebagai penawar racun, merombak sel darah merah yang tua, merombak protein, menyimpan gula dalam bentuk glikogen, dan merubah provitamin A menjadi vitamin A. Tetapi yang merupakan fungsi ekskresi dari hati adalah merombak sel darah merah yang tua dan merombak protein. Sel darah merah yang dirombak itu akan melepaskan hemoglobin. Lalu hemoglobin dipecah menghasilkan bilirubin. Bilirubin sendiri akan dipecah lagi menjadi urobilin dan sterkobilin. Keduanya merupakan pigmen pewarna. Kalau urobilin adalah warna urin, sedangkan sterkobilin adalah warna feses. Sehingga apapun makanan yang kita makan, urin kita tetap berwarna kuning dan feses selalu berwarna kuning kecoklatan. Kemudian protein berlebih akan diuraikan di hati membentuk urea. Urea tersebut kemudian akan disalurkan ke ginjal dan kulit untuk dibuang bersama urin dan keringat. Selanjutnya kita bahas gangguan pada sistem ekskresi. Yang pertama pada bagian ginjal. Yang pertama ada batu ginjal, yaitu tumpukan kalsium yang mengeras di medula ginjal. Kemudian ada nefritis, yaitu peradangan pada nefron akibat infeksi bakteri Streptococcus.
Kemudian ada albuminuria, yaitu urin mengandung protein akibat kerusakan glomerulus. Kemudian ada poliuria, yaitu kekurangan hormon ADH sehingga urin jadi sangat banyak. Kemudian ada hematuria, yaitu urin mengandung sel-sel darah. Jadi, ginjal yang sudah rusak total dapat diatasi dengan hemodialisis, yaitu cuci darah atau transplantasi ginjal. Gangguan lain pada sistem ekskresi yaitu ada kudis yang disebabkan infeksi jamur pada bagian kulit. Kemudian ada pneumonia, yaitu infeksi bakteri pneumonia di paru-paru. Kemudian ada TBC, yaitu infeksi bakteri Mycobacterium tuberculosis di paru-paru. Kemudian ada sirosis, yaitu pembengkakan hati. Kemudian ada hepatitis, yaitu infeksi virus hepatitis di hati. Kemudian yang terakhir ada jerawat, yaitu ditandai dengan terjadinya penyumbatan dan peradangan pada kelenjar minyak. Nah, bagaimana cara menjaga organ ekskresi? Yaitu tidak menahan buang air kecil, kemudian banyak minum air putih, menjaga selalu kebersihan kulit, menjaga ventilasi udara, rutin berolahraga, dan menjaga pola istirahat serta makan makanan yang bergizi. Baiklah adik-adik, selesai sudah pembahasan materinya. Semoga bermanfaat ya. Semangat terus belajarnya. Silahkan untuk mengulangi video ini jika masih ada yang belum dipahami ya. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.